Bertemu kembali di channel Omah Solusi Indonesia, Studio Jakarta Timur. Salam sejahtera untuk rekan-rekan sekalian dimanapun rekan-rekan berada saat ini. Tidak terasa usia OSI Jakarta Timur ini sudah menginjak tahun yang pertama. Dan saya sebagai mentor dari OSI Jakarta Timur mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support, atas doa, dan juga atas perhatian yang diberikan oleh rekan-rekan sekalian bagi OSI Jakarta Timur dan juga OSI secara keseluruhan, sehingga sampai saat ini OSI tetap dapat eksis dan justru semakin berkembang. OSI atau Omah Solusi Indonesia ini terbentuk untuk menjadikan dirinya sebagai rekan, sebagai sahabat dari debitur-debitur atau dari rekan-rekan yang mungkin saat ini sedang mengalami macet kartu kredit ataupun KTA, dan karena tekanan, karena intimidasi dari penagihan-penagihan yang dilakukan oleh oknum-oknum kolektor, rekan-rekan merasa stres, merasa depresi, merasa sendirian, tidak tahu harus berbuat apa. Karena kondisi seperti itulah OSI hadir di tengah-tengah rekan-rekan sekalian. Jadi rekan-rekannya mengalami hal-hal seperti itu, silahkan rekan-rekan menghubungi kami, Omah Solusi Indonesia. Bisa rekan-rekan menghubungi Omah Solusi Indonesia Pusat yang berdomisili di Solo dengan Pak Hani. Bisa dengan Pak Rudi di Omah Solusi Studio Jambi. Dengan saya sendiri, Ari, di Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur. Maupun juga dengan Pak Fendi di Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat. Omah Solusi ini bersifat pelayanan, dalam artian kami tidak meminta biaya apapun kepada rekan-rekan sekalian. Apa yang kami lakukan murni untuk menolong rekan-rekan, mengedukasi, memotivasi supaya rekan-rekan itu tidak merasa sendiri, tidak merasa stres atau depresi. Kami tahu rasanya, ya. Mungkin saat ini rekan-rekan merasa tidak enak makan, tidak enak tidur, setiap hari itu terasa diteror, setiap hari itu terasa menakutkan. Silahkan rekan-rekan hubungi kami. Kami tidak meminta bayaran apapun. Asalkan rekan-rekan doakan saja kami sudah cukup senang. Kami tahu seperti apa rasanya diteror, seperti apa rasanya dikejar, seperti seorang pesakitan, seperti seorang maling. Padahal rekan-rekan adalah debitur-debitur yang dulunya juga telah memberikan kontribusi, memberikan profit yang tidak sedikit bagi bank. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 20 tahun lebih. Dan begitu macet, semuanya diperlakukan sama, seolah-olah seperti seorang pesakitan, seolah-olah seperti seorang penjahat. Semua penghakiman, semua caci maki, kata-kata kasar dikeluarkan hanya karena debitur saat ini tidak bisa membayar. Saya yakin, karena saya mendengar banyak cerita dari para rekan-rekan yang berkonsultasi, bahwa masih banyak debitur yang sebenarnya ingin membayar, tidak mau terjadi kondisi-kondisi seperti ini, tidak mau hutangnya macet. Tapi apa mau dikata, kehidupan itu kadang di atas, kadang di bawah. Seperti halnya saya, tidak pernah terfikirkan sama sekali di dalam hidup saya
untuk terjebak dalam situasi di mana saya tidak bisa membayar hutang-hutang saya. Tapi tiba-tiba pandemi datang masuk ke Indonesia. Siapa yang bisa mengira hal itu terjadi? Bukan hanya sebulan, bukan hanya 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan sampai sekarang pun efeknya belum bisa dikatakan hilang sama sekali. Pandemi yang masuk itu menghancurkan bukan hanya saya, tapi banyak rekan-rekan yang lainnya. Bukan hanya orang per orang, tapi juga banyak usaha-usaha yang bangkrut, bahkan yang kelas dunia pun juga banyak yang kolaps. Sekelas negara pun juga banyak yang kolaps. Dan itu nyata, itu bukan sebuah alasan, tapi itu adalah realita yang terjadi saat ini. Lalu kalian para kolektor, hanya karena komisi, hanya karena bonus, kemudian kalian menutup mata kalian, membutakan hati dan nurani kalian. Aturan penagihan sudah diberikan oleh negara. Bagaimana cara menagih debitur yang macet? Namun kalian justru mengesampingkan hal itu. Mulai melakukan intimidasi, melakukan teror, melakukan bully kepada debitur-debitur yang macet. Kalian memandang debitur macet hanya sebagai sekumpulan orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian lupa bahwa debitur-debitur ini juga adalah orang-orang yang pernah menggaji kalian, membuat bankmu tetap hidup sampai saat ini. Yang dibutuhkan debitur itu adalah waktu. Waktu untuk memperbaiki finansialnya dulu. Karena mayoritas debitur tetap masih memiliki keinginan untuk membayar, bukan untuk melarikan diri. Namun kalau kondisi saat ini memang tidak memungkinkan, ya kita harus bicara apa? Yang kita utamakan adalah kebutuhan keluarga dulu. Anak, istri, sandang, pangan, papan, itu dulu yang kita penuhi. Baru kita bisa berpikir untuk menyisihkan pendapatan kita dan membayarkan hutang. Dan bagi rekan-rekan yang saat ini sedang macet kredit, baik itu kartu kredit ataupun KTA, ingat selalu, keluarga itu adalah yang utama. Karena apa? Karena keluarga itu adalah ladang pahala bagi kita, ladang berkat bagi kita. Apabila rekan-rekan saat ini berjuang demi keluargamu, yakin dan percayalah, rezekimu akan dilapangkan. Dibukakan pintu seluas-luasnya, sehingga kamu, rekan-rekan, pada akhirnya bisa menyelesaikan segala permasalahan finansial rekan-rekan saat ini. Omah Solusi hadir bukan untuk membenci profesi deskol maupun debt collector. Tapi yang kami lawan adalah arogansi yang mengintimidasi, yang membuli, yang melanggar peraturan-peraturan penagihan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia yang merupakan perwakilan dari pemerintah. Omah Solusi Indonesia tidak pernah mengajarkan debitur untuk tidak membayar hutangnya. Tapi kami mengajarkan untuk menyusun skala prioritas, tahu mana yang harus didahulukan, dan tidak mengesampingkan keluarga. Rekan-rekan sekalian, apabila saat ini rekan-rekan di dalam persimpangan, mungkin rekan-rekan merasa bahwa kondisi finansial rekan-rekan saat ini sudah mulai goyah, jangan paksakan diri untuk tetap membayar kartu kredit ataupun KTA secara minimum payment hanya demi nama baik kalian di perbankan itu tetap bagus.
Padahal kalian harus gali lubang tutup lubang. Padahal kalian mengambil jatah yang itu adalah hak anakmu, hak istrimu, hak orang tuamu. Percayalah, itu hanyalah sebuah kesia-siaan. Prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan utamamu. Prioritaskan keluargamu dulu saat ini. Perbaiki kondisi finansialmu. Dan barulah kamu mulai berpikir untuk membayar hutang-hutangmu. Selama 1 tahun Omah Solusi Jakarta Timur ini berdiri, sudah banyak sekali konsultasi, keluhan-keluhan, curhat-curhat yang saya terima dari para debitur yang mengalami penekanan, mengalami intimidasi. Sangat miris sekali saya dengar. Mayoritas sudah mulai berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Bayangkan, hanya karena hutang kartu kredit, hanya karena hutang KTA. Dan sebenarnya si debitur ini pun masih memiliki niat untuk menyelesaikan. Tetapi karena ditekan, dibully, diintimidasi, diteror, dipermalukan, terbersit pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Kalau ini sampai terjadi, apakah kalian para kolektor tidak berdosa, tidak akan dikejar yang namanya karma, tabur tuai? Belum lagi ada juga debitur yang dikeluarkan dari perusahaannya. Karena apa? Karena teror yang dilakukan oleh para kolektor yang biadab ini, yang bercerai. Bahkan ada seseorang yang dikeluarkan dari kantornya, padahal bukan dia yang berhutang, padahal saudaranya yang berhutang. Tetapi karena kolektor ini rajin menelpon kantornya, menteror si orang yang tidak memiliki kartu kredit ini, akhirnya dia diskorsing dan dikeluarkan dari kantornya. Kalau ini terjadi, dan ini memang sudah terjadi, apakah kalian para kolektor bisa tidur nyenyak? Bisa menikmati hasil komisimu, menikmati bonusmu dari penderitaan orang-orang ini? Seorang anak atau keluarga berpisah, kepala keluarga tidak lagi memiliki pekerjaan. Coba kalau itu terjadi kepada kalian, apakah kalian tidak pernah terfikirkan bagaimana keluargamu? Jadi Omah Solusi Indonesia menetapkan untuk melawan semua tindakan-tindakan arogansi, intimidasi seperti itu. Kami tidak takut terhadap semua kolektor ataupun debt kolektor yang menggunakan cara-cara kekerasan. Dan kami akan mengedukasi semua masyarakat di Indonesia untuk tidak takut terhadap segala macam intimidasi, teror, dan bully yang kalian lakukan. Karena negara Republik Indonesia ini adalah negara yang berlandaskan hukum. Omah Solusi Indonesia adalah sebuah pergerakan untuk mereformasi, untuk melakukan perubahan terhadap penagihan-penagihan yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Bukan hanya melanggar aturan, tapi juga melanggar norma dan etika sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki budaya yang adiluhung. Rekan-rekanku sekalian, bagi kalian yang saat ini merasa sendirian, merasa stres dan depresi, tidak tahu harus bercerita kemana, tidak tahu bagaimana harus keluar dari permasalahanmu, bergabunglah dengan Omah Solusi Indonesia. Kalian bisa bergabung melalui grup Telegram kami seperti yang ada di layar ini.
Di situ kita akan saling berbagi, mengedukasi dan juga menguatkan. Dan kini Omah Solusi Indonesia juga telah menerbitkan kartu anggota bagi para rekan-rekan yang ingin menjadi anggota aktif dari Omah Solusi Indonesia. Kartu tanda anggota ini bertujuan untuk bisa lebih melakukan koordinasi terhadap rekan-rekan sekalian, sehingga pergerakan atau komunitas ini bukan hanya sebatas komunitas online, tapi juga komunitas offline atau komunitas yang benar-benar real di dunia nyata itu ada. Dan kita juga melakukan Zoom meeting rutin yang undangannya selalu saya bagikan melalui channel ini. Jadi tidak ada lagi rasa takut bagi rekan-rekan, rasa terbuang, rasa sendirian. Karena saat ini ada Omah Solusi Indonesia. Bergabunglah sekarang juga bersama kami di Omah Solusi Indonesia, dan kita bersama-sama melakukan perubahan. Ingat sekali lagi bahwa kami Omah Solusi tidak pernah mengajarkan untuk tidak membayar hutang. Namun kami mengajarkan kepada debitur-debitur yang macet saat ini untuk menetapkan skala prioritas, memperbaiki kondisi finansialmu, dan kemudian menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajibanmu. Dan Omah Solusi Indonesia juga mengajarkan untuk tidak takut terhadap semua intimidasi, terhadap semua teror dan bully yang dilakukan para oknum kolektor. Demikian video ini. Semoga apa yang saya berikan selama 1 tahun ini benar-benar bisa memberikan manfaat dan juga mencerahkan rekan-rekan sekalian yang saat ini sedang mengalami masalah finansial yang tidak baik-baik saja. Dan semoga lewat video ini juga rekan-rekan bisa termotivasi, dikuatkan mentalnya, dan tidak merasa stres ataupun depresi. Di layar saat ini adalah grup Telegram dari Omah Solusi Indonesia. Silahkan bergabung bersama kami. Dan akhir kata, jangan menyerah, tetap semangat, karena badai pasti berlalu.